Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kitab Keluaran, hari ini kita akan masuk ke kitab Imamat. Kita akan membahas Imamat 1 ayat 1 sampai 17 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang korban bakaran. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 1 ayat 1 sampai 17, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembah itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian, haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya, diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, jadi hari ini kita akan memulai faith journey dalam kitab Imamat. Jadi guys, dalam Imamat, Tuhan disebut dengan nama pribadinya, Yahweh. Sejak awal sejarah mereka, bangsa Israel sangat serius dalam menjalankan perintah keempat untuk tidak menyalahgunakan nama pribadi Tuhan. Agar tidak salah menerapkannya, mereka bertekad untuk tidak mengucapkannya sama sekali. Sebagai gantinya, mereka membaca Yahweh menjadi Adonai atau Tuhan. Well, panggilan Adonai bukan berarti lebih rendah ya guys. Bangsa Israel tetap mengacu pada pribadi yang sama kok. Hanya saja memang mau menghormati dengan cara pakai panggilan yang lain. Allah mewahyukan kehendaknya kepada Musa, yang kemudian menyampaikannya kepada Israel. Allah terpisah dari umatnya, yang lambang kehadirannya itu digambarkan berada di dalam kemah suci, sementara bangsa Israel hanya bisa berada di luar dan sekitaran kemah suci. Letak kemah suci berada di tengah-tengah perkemahan, dengan jarak yang sama dengan seluruh umat, agar mereka memiliki akses yang sama untuk beribadah. Allah mengharapkan penyembahan mereka dengan cara memberikan instruksi yang jelas kepada mereka. Korban bakaran adalah satu kata dalam bahasa Ibrani yang memiliki akar kata yang berarti naik.
karena seluruh daging persembahan itu naik ke atas dalam bentuk asap. Hewan jantan dewasa adalah aturan untuk seluruh kurban bakaran. Api abadi menyala di atasnya, menyambut para penyembah untuk mendekat kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan persembahan dan dalam proses pengorbanan yang memang tepat karena persembahan itu berfungsi sebagai menggantikan orang yang mempersembahkannya. Penafsiran tentang hubungan antara hewan dan persembahan ini didukung oleh Kejadian 22 ayat 13, di mana domba jantan yang disediakan oleh Tuhan berfungsi sebagai pengganti Abraham untuk menggantikan Ishak. Di sini, hewan tersebut menggantikan dan menerima kematian yang seharusnya layak diterima oleh si pemberi persembahan, seperti yang ditunjukkannya dengan meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Korban bakaran kedua yang diperbolehkan adalah seekor domba jantan. Domba jantan lebih sering dipersembahkan daripada lembu jantan, karena harganya lebih terjangkau. Bahkan, orang kaya pun memiliki lebih banyak domba jantan. Sapi-sapi ini hewan peliharaan yang paling umum bagi orang Israel kuno. Mempraktekkan dan merayakan kehadiran Allah dalam penyembahan dan pelayanan adalah hal yang umum yang dilakukan sehari-hari. Tata cara ritual untuk domba dan kambing sangat mirip dengan tata cara ritual untuk lembu jantan. Seekor burung adalah kategori persembahan yang ketiga. Persembahan ini pasti berada dalam jangkauan ekonomi hampir semua orang, karena burung-burung liar dapat ditangkap, bisa nangkep, bisa beli, dan kalaupun beli masih ramah kantong banget guys. Burung-burung tersebut tidak secara eksplisit disyaratkan harus tidak bercacat. Tidak disebutkan juga tentang penumpangan tangan, karena hewan-hewan ini akan dipersembahkan dengan tangan si pemberi persembahan, tidak seperti hewan-hewan lain yang lebih besar yang mungkin dituntun dengan tali. Para pemberi persembahan memainkan peran yang kurang aktif dalam persembahan ini. Imam adalah orang yang melakukan tugas-tugas ritual yang disebutkan, penyembelihan dan pembersihan darah, serta menguliti, memotong-motong, dan membakarnya. Mungkin karena burung-burung itu cukup kecil, sehingga penanganannya yang tepat membutuhkan keterampilan. Namun, setiap orang masih harus membawa persembahan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan bahkan orang yang benar-benar melarat, mereka yang tidak memiliki akses untuk mempersembahkan kurban binatang yang layak untuk dapat beribadah. Persembahan dilakukan atas dasar kasih dan rasa syukur. Ini adalah masalah menyembah Tuhan, dan bukannya bersaing dengan sesama. Bersaing itu maksudnya kayak, oh keluarga A kasih lembu nih, keluargaku harus mengusahakan memberikan lembu. Ini motivasi yang salah guys. Jadi persembahan berupa apapun, mau itu burung atau kambing, domba, lembu, dilakukan atas dasar hormat dan kasih kepada Tuhan dan rasa syukur. Ini yang benar guys. Nah jadi, sebagai kesimpulan, kita perlu mempertimbangkan pentingnya korban bakaran seperti yang disajikan dalam perjanjian baru. Korban bakaran hanya disebut 2 kali dalam perjanjian baru, dan dalam setiap kasus digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Misal dalam Markus 12 ayat 33 dengan kasih yang sempurna kepada Allah, dan dalam Ibrani 10 ayat 6-8 dengan ketaatan kepada Yesus Kristus. Nah, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Lambang ketaatan dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus dalam kehidupan dan kematiannya di kayu salib. Dalam tindakan ini, dia memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya, dan bertindak sebagai korban bakaran yang sempurna, menggenapi gambarannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjukkan kesempurnaan dan ketiadaan celah yang diperlukan untuk sebuah pengorbanan, dan menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Ia diperkenan Allah, suatu bau yang harum bagi Allah. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah oke guys, jadi hari ini kita belajar tentang persembahan korban dan tentang hari yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kita juga belajar bahwa dasar dari memberi persembahan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi yuk kita belajar untuk mempersembahkan hati, pikiran, tindakan kita sebagai bentuk kasih yang dipersembahkan bagi Tuhan dan mempersembahkan ketaatan pada Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys.
Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk mempersembahkan hidupku kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.